kabar hari ini? Sehat, Bu. Oke, Bapak hari ini akan melakukan proses coaching ya? Betul, Bu. Benar. Nah, sebelum memulai proses coaching hari ini dengan coachingnya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, Pak. Baik, Bu. Oke, yang pertama rubrik itu mencakup kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, Pak? Iya. Kemudian saya ingin bertanya nih Pak, Iya. apakah Bapak sudah paham dengan kompetensi ini coaching? Ya, Bu, saya sudah paham tentang kompetensi coaching. Yang pertama itu adalah present, Ya, penuh. betul. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dan lupa Pak, pertanyaan berbobot harus menggunakan rasa, teknik rasa. Ya. Pak ya. Nah, ini adalah ketiga kompetensi inti coaching yang harus Bapak terapkan nanti dalam proses coaching. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, kompetensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga tersebut, ketiga kompetensi tersebut? Iya, jadi dari potensi ketiga itu saya akan kembangkan yang pertama yaitu present ya, penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan. Ya, oke. Itu ada kompetensi yang harus Bapak kembangkan, berarti ya. Dalam present berarti Bapak harus benar-benar melakukan kehadiran penuh. Dan juga Bapak juga harus fokus dalam mendengarkan secara aktif. Nah, jangan lupa Pak dengan alur tirta. Bapak masih ingat alur tirta Pak? Oh iya, Bu. Alur tirta itu pertama tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga rekan aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Iya, benar Pak. Alur tirta itu sangat penting Pak. Kalau kita proses coaching, kita harus menggunakan alur tirta tersebut supaya semuanya teralur dengan baik, ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak dari kompetensi yang ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang akan saya observasi? Itu mungkin yang spesifik yang saya untuk coaching ya. Jadi di situ mendengarkan aktif. Jadi di sini saya mencoba untuk melihat coaching itu bagaimana menyatakan atau mengutarakan permasalahannya. Di sini saya secara aktif untuk mendengarkan penuh dan kemudian bisa menggali potensi atau ide-ide yang akan digali untuk coaching tersebut. Oke, baik. Nanti saya akan mengobservasinya pada saat yang mendengarkan aktif ya Pak, supaya Bapak bisa lebih fokus lagi untuk memberikan pertanyaan kepada coaching Bapak. Nah, habis itu kira-kira nih Pak, indikator tercapaian mana yang ingin dituju Pak? Jadi untuk indikator keberhasilan, saya akan menerapkan proses coaching ini dengan alur kita, yaitu dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga saya akan menggali ide dan solusi pada coaching yang akan proses coaching nanti akan saya lakukan. Ya, baik, mantap sekali Pak. Semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih juga Bu. Betul kan? Assalamualaikum Ibu Ima. Selamat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Angga sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya Pak. Kira-kira hari ini apa yang kita akan bahas Bu Ima? Hari ini saya mau minta coaching Pak karena saya ada masalah sedikit di kelas Pak. Baik Bu Ima, jadi Bu Ima minta pada saya untuk di coaching ya. Jadi kira-kira apa tujuan coaching pada hari ini Bu Ima? Saya sih berharap saya dapat menemukan permasalahan yang saya hadapi di kelas 10 KSM. Baik, jadi Bu Ima ada kendala dengan siswa Bu Ima di kelas ya. Iya Pak. Jadi di sini apa-apa saja permasalahan terkait dengan siswa Bu Ima di kelas? Jadi kan saya ini ngajarnya biasanya dapetnya kelasnya akuntansi dengan manajemen perkantoran yang biasanya semua itu perempuan Pak. Tapi sekarang mau dapetnya yang laki-laki Pak, 36 orang gitu. Jadi tuh agak stres sedikit gitu nggak, karena anak ini ternyata nggak sama. Kalau perempuan semua kan kita marahin dikit kan takut anaknya. Tapi ketika laki-laki semua dimarahin salah, dijerin salah gitu. Saya sudah buat kesepakatan kelas, tapi ternyata nggak efektif gitu Pak. Itu bingung juga gimana caranya biar anaknya lebih disiplin gitu dalam mentaati peraturan gitu Pak. Baik Bu, jadi masalah yang dihadapi di sini bahwasanya luar biasa ya. Pada sekarang ini Bu Ima menangani siswa laki-laki semuanya. Nah, di sini bagaimana bisa mengatasi anak itu bisa disiplin. Iya. Mungkin Ibu lebih mudah ketika siswa itu perempuan. Iya. Nah, jadi kira-kira Bu situasi yang seperti apa yang Ibu harapkan? Saya sih hanya berharap anak itu lebih disiplin aja di kelas Pak. Saya masuk pada waktu mentaati kesepakatan kelas yang sudah mereka buat lah minimal itu.
Jadi situasi yang Ibu harapkan seperti itu ya. Jadi anak-anak walaupun siswa Ibu laki-laki semuanya bisa menerapkan disiplin sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi kira-kira bagaimana langkah Ibu berikutnya? Mungkin saya tuh mau nanti biar anak itu lebih paham tentang kesepakatan di kelas, jadinya saya tuh mau ada waktu khusus belajar matematika untuk membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal, gitu. Bagaimana sih manfaat kesepakatan kelas ini, apa sih kesepakatan kelas itu, terus saya juga menggali anak itu dengan emosionalnya, jadi nanti pembelajaran KSE yang pembelajaran kumulatif yang ada teknik watch itu bisa dipakai gitu. Jadi anak itu lebih tahu sebenarnya apa, kenapa sih disiplin itu penting itu sih Pak. Berarti rencana Ibu ya, yang sudah saya tangkap adalah Ibu akan meluangkan waktu ya kepada anak tersebut bisa memahami ya terkait dengan kesempatan kelas, jadi anak Ibu bisa disiplin. Kira-kira ada tidak langkah selanjutnya atau cara alternatif yang lain? Mungkin minta bantuan guru BK ya Pak. Jadi nanti minta bantuan guru BK terkait dengan bagaimana penanganan kesepakatan kelas ini. Jadinya guru BK diminta dibantuan, jadinya biar ngasih materinya dibantu guru BK. Bagus sekali ya. Jadi yang sudah saya amati bahwasanya rencana Ibu yang pertama itu adalah Ibu bisa meluangkan waktu Ibu dengan anak-anak, kemudian bisa memahami terkait dengan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, rencana Ibu ini akan memanggil guru BK ya terkait masalah anak ini yang bisa disiplin. Nah, kira-kira rencana yang sudah Ibu akan lakukan nanti, kira-kira kapan akan Ibu bisa lakukan? Mungkin minggu ini ya Pak ya, saya ada jam belajar, jadi nanti saya koordinasi dengan guru BK kapan dia bisanya, kalau saya bisa kami langsung praktek di situ Pak. Bagus Bu ya, jadi minggu ini Ibu akan langsung melakukan ya. Jadi komitmen Ibu sangat luar biasa. Jadi di sini Ibu tanpa sadar bahwasanya Ibu melakukan diskusi dengan saya, permasalahan yang Ibu hadapi sudah bisa menemukan solusi. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Senang Pak, ini ternyata masalah itu solusinya jadi saya sendiri gitu. Iya. Ternyata di dekat-dekat saya gitu Mas, solusinya nggak butuh orang lain, saya sendiri yang dapat menyelesaikan. Baik Bu, jadi kira-kira kapan Ibu bisa bercerita tentang progres Ibu terkait dengan masalah anak tersebut? Mungkin ke depan ya Pak, kita ketemu lagi ya Pak yang langsung lagi, jadi nanti saya ceritain gimana progresnya. Oke Bu, nanti saya tunggu ya untuk minggu depan. Jadi kira-kira ada yang dibahas lagi Bu? Cukup Pak. Cukup ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa mengatasi dengan rencana yang Ibu lakukan bisa berhasil, sukses dan bisa bercerita kembali kepada saya untuk minggu depan. Terima kasih Pak. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Oke, kembali lagi bersama saya Pak. Iya Bu. Nah, tadi saya itu sudah mengamati proses coaching Bapak dengan coaching dan apa nih yang Bapak rasakan saat ini? Tentu yang saya rasakan senang ya, karena di sini saya sudah melakukan proses coaching kepada coaching. Nah, oke, baik Pak Angga. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik Bu, jadi saya sudah melakukan proses coaching, saya sudah menerapkan alur percakapan kita ya, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga saya juga menerapkan prinsip coaching, yaitu dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian juga saya melakukan potensi inti Bu dari ketiga hal tersebut, present, kemudian pendekatan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berdua dan penjelasan. Mantap sekali Pak Angga. Betul, sesuai dengan catatan yang ada pada buku saya Pak Angga, setelah saya mengamati proses coaching Bapak, saya melihat Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat baik sesuai dengan rubrik penilaian yang tadi kita sepakati, yaitu Bapak melakukan sesuai dengan kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi Bapak. Kemudian Bapak juga sudah melakukan dengan alur yang baik, yaitu alur cerita yang dimana Bapak melakukan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan juga Bapak sudah menghadirkan kesadaran yang penuh, mindfulness ya Pak. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, ya, presence, mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot dengan teknik pasar. Semua sudah sesuai dengan apa yang sudah kita seperti tadi ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Angga. Ya, silakan Bu.
kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Jadi Bu, begini, bagian yang sudah saya lakukan tentu akan saya kembangkan lagi. Jadi di sini saya akan lakukan ke depannya. Saya akan membagikan proses coaching ini kepada rekan guru kami. Jadi di sekolah kami saya akan bagikan, kemudian bisa rekan guru itu bisa melakukan coaching kepada rekan yang lainnya. Seperti itu. Wah, baik. Berarti Bapak akan melakukan praktik ini ya Pak ya, berbagi praktik baik Betul, ya Pak iya. sama teman-teman. Apalagi dalam kombel yang sekarang ini lagi Iya. berjalan ya Pak. Betul. Nah ini juga bisa diterapkan dan bisa menjadi bekal untuk Bapak dan guru-guru lain untuk proses selanjutnya. Iya. Apalagi dalam alur kita ini bagus sekali loh Pak kalau diterapkan dalam tidak hanya dengan guru tapi juga bisa diterapkan kepada anak Pak dalam proses kesalahan-kesalahan anak apa saja seperti itu. Begitu ya Pak Angga. Hari ini kegiatannya sangat baik, sangat mantap sekali, segala prosesnya juga dilaksanakan dengan sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih Pak Angga, kita akhiri, selamat siang dan terima kasih Pak Angga. Terima kasih Bu ya. Ya, Pak.